Hai guys, how are you? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Nah, saat ini kita membahasnya tentang simple past tense. Apa itu simple past tense? Simple past tense adalah aktivitas yang dilakukan di waktu lampau. Berarti sesuatu itu yang sudah kita lakukan kemarin ya guys ya. Apa aja, rumus apa aja sih yang harus kita gunakan di dalam simple past tense? Oke, berarti di dalam simple past tense segalanya berbentuk dua. Ada be to atau be2. Be2 ada dua macam, yaitu was and were. Was kemarin digunakan untuk apa aja? Was kita gunakan untuk subjek I, he, she, it. Sedangkan were kita gunakan untuk subjek you, they, we. See, sudah ya, aku lanjutkan. Yang kedua adalah verb. Verb atau kata kerja. Kata kerja di dalam simple past tense kita gunakan kata kerja bentuk yang kedua. Kata kerja bentuk yang kedua itu ada dua macam ya guys, yaitu regular verb and then irregular verb. Regular verb adalah kata kerja yang beraturan. Ciri-cirinya ditambah ed di belakang kata kerja. For example, contohnya play, bermain. Kalau kita gunakan simple past tense, kita harus nambahin ed di belakangnya. Play jadi played. Call jadi called. Clean menjadi cleaned. Kill menjadi killed. See? Kemudian yang kedua adalah irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Namanya aja kata kerja yang nggak beraturan. Pasti nggak beraturan. Bentuk 1, 2, 3 tidak beraturan. Tapi ada beberapa kata kerja yang irregular verb bentuk 1, 2, 3 sama semuanya. Aku memberikan 3 contoh aja ya. Di dalam irregular verb contohnya go, pergi menjadi went bentuk keduanya. Ride bentuk keduanya jadi rode. Break bentuk keduanya jadi broke, mematahkan ya. And then yang ketiga adalah kata kerja bantu. Nah, kalau di dalam simple present tense kemarin kita menggunakan kata kerja bantu pertama yaitu do dan does, ada dua ya. Kalau yang kata kerja bantu simple past tense adalah kata kerja bantu kedua. Cuma ada satu guys, easy, mudah ya. Cuma ada satu yaitu did. Dan did ini digunakan untuk semua subjek. You, they, we, he, she, it. Okay? And then the last one yang terakhir itu adalah adverb of time. Ya, pastinya dalam simple past tense, dalam simple present tense dan semua tenses itu adalah ada keterangan waktu. Nah, di dalam simple past tense keterangan waktunya ada yesterday, kemarin, and then last night, last week, last year dan lain sebagainya, ya kan? And then ada juga 2 days before, 2 hari sebelumnya dan lain sebagainya. Oke guys, untuk contohnya ada kalimat nominal dan juga ada kalimat verbal. Masih ingat nggak nominal sentence and verbal sentence? Ayo, kalau masih belum ingat, lihat aku dong di channel-channel aku sebelumnya ya guys. Oke guys, untuk nominal sentence atau kalimat nominal adalah predikatnya menggunakan be. Nah, kalau di simple past tense berarti kita menggunakan was and were ya sebagai be-nya, be2. For example, untuk kalimat statement, I was in your house yesterday. Saya di rumahmu kemarin, ya. Why we use was in here? Kenapa sih kita menggunakan was di sini? Because the subject is I, karena subjeknya adalah I, jadi kita menggunakan was, ya. And then about kalimat negatif, nah, bagaimana? I was not in your house yesterday. Saya tidak di rumahmu kemarin. Berarti kita hanya menambahkan not setelah was ya. Kita menambahkan not setelah was di dalam kalimat negatif atau larangan ya. And then about questions ya. Kalau kalimat pertanyaan adalah was-nya ditaruh di depan. Was I in your house yesterday? Apakah saya di rumahmu kemarin? See, paham ya guys? Oke, aku lanjut ya. Untuk verbal sentences, do you remember about verbal sentences? Masih ingat tentang verbal sentences? Yes, verbal sentences atau kalimat verbal yaitu predikatnya menggunakan verb atau kata kerja. For example, contohnya kalimat statement ada John killed a snake last week.
John membunuh seekor ular minggu yang lalu. Nah, kita di sini killed. Ada tambahan ed di belakang ya, di belakang kata kerja karena di sini kita menggunakan regular verb atau kata kerja yang beraturan. How about negative sentence? Bagaimana kalimat negatifnya? John did not kill a snake last week. Untuk kalimat negatif dan kalimat tanya kita menggunakan kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantu untuk simple past tense adalah did dan itu digunakan untuk semua subjek ya. Berarti untuk kalimat negatifnya, John did not kill a snake last week. John tidak membunuh seekor ular minggu yang lalu. Nah, untuk kill-nya kenapa kita kok nggak menggunakan ed, Miss? Kita nggak nambahin ed, kenapa? Karena setelah kata kerja bantu, kata kerja itu harus pure. Tidak boleh ada tambahan apa-apa. Nggak boleh ada tambahan ed, es, ing, dan lain sebagainya. Harus pure kembali ya. Untuk question, did John kill a snake last week? Jadi did-nya ada di depan. Apakah John membunuh seekor ular minggu yang lalu? See? Paham ya? Oke, aku lanjut untuk yang sentences berikutnya. For example, kalimat statement. Ferdi broke my pencil yesterday. Ferdi mematahkan pensilku kemarin. Jadi di mana verbnya? Di mana letak verbnya? Verbnya ada di sini broke. Verb 2 ya. Berarti dia masuk di irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan ya. Karena Ferdi mematahkan pensilnya kemarin, jadi kita menggunakan broke. Bentuk kedua dari break. Kemudian kalimat negatifnya kita masukkan kata kerja bantu did. Ferdi did karena negatif kita tambahin not. Ferdi did not break my pencil yesterday. Loh, ini kok jadi break, kok enggak broke? Yes, karena ada kata kerja bantu. Maka dari itu verbnya harus verb pure. Kembali lagi ke pure, oke? Jadi artinya Ferdi tidak mematahkan pensilku kemarin. And then the last one, did Ferdi break my pencil yesterday? Untuk kalimat pertanyaan, apakah Ferdi mematahkan pensilku kemarin? This is, ada pertanyaan. Dari sini sudah paham? Maybe any questions about penjelasan saya? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ya. Thank you about your watching my video. I am Miss Ningsih and see you. Bye-bye.